Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran ala العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, telah hadir di hadapan kita seorang bayi laki-laki yang sebentar lagi akan ulun sebutkan namanya. Bila mana sudah ulun sampaikan ngaran anak ini serta orang tuanya, mari kita semua mendoakan dengan doa barakallahu fika wa ja'alaka min ibadihi sholihin. Semoga Allah berikan barakah kepada anak ini, dua orang tuanya, dan jadikan anak ini anak yang saleh. Amin. Namun sebelumnya mari kita berhadiah kepada anak ini membaca dengan
2 surah Quran, surah Al-Qadar atau Inna Anzalna 1 kali, dan surah Al-Ikhlas atau Qul Allah 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sallallahu alaihi Muhammad nurun ala nurin wa rabbul arsyil azim. Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin wa hudan lil mu'minin. Al-bar, 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 asy-syahid, asy-syahid, asy-syahid. Inna fatahna laka fathan mubina. Inni u'idzu bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya ghulam, inni sammaituka bima sammaqallahu fi lawhil mahfuz wa sammaka abaka Mikail Rafasha Mahdi ibnu Muhammad Fitri. Barakallahu fika wa ja'alaka min ibadis salihin. Ya ghulam, inni sammaituka bima sammaqallahu fil ajal wa sammaka abaka Mikail Rafasha Mahdi ibnu Muhammad Fitri. Barakallahu fika wa ja'alaka min ibadis salihin. Wahai bayi laki-laki, akan dikau kunamai dengan nama yang Allah tetapkan pada ajal, dan atas daripada kehendak kedua orang tuamu, dengan nama Mikail Rafasha Mahdi bin Muhammad Fitri. Barakallahu fika wa ja'alaka min ibadis salihin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'adil abadan wa shifai wa nuril absar wa dhihqil ajsad wal arwah wa ghidha wa 'ala muslimin ajma'in. Allahumma ij'alhu isman mubarakan birran walidayma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi awladina wa azwajina wa ahlina wa ahli baitina wa qaryatana wa biladana wa la tadarrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma aslih dhurriyyatana wahdihim ila sabilil huda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakannya Allah, sebelum pengajian kita mulai, sebagaimana yang pada bulan kemarin Lun sampaikan, bahwa Majelis Abu Syarifah dalam hal ini untuk pembangunan, pencarian dana, untuk itu sebagian daripada jalan kami ini adalah menjual air dan telur. Jadi telur dan air ini nanti dibacakan dulu. Isi daripada nantinya bacaan itu adalah yang pertama, mudah-mudahan bacaan-bacaan itu nantinya kita semua yang menggunakan dan memanfaatkan air dan telur ini diberikan kesehatan lahiriah batiniah. Kemudian Allah terangkan hati kita dengan nur hidayah, serta mudah-mudahan pula ilmu yang kita terima menjadikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah, serta mudah-mudahan doa dari kami siapa yang berhadiah nanti itu airnya dihadiahi itu 10.000 dan juga telurnya 10.000. Jadi kalau pian ngambil air dengan 1 dan telurnya 1 berarti 20.000. Jadi dengan harapan dengan adanya hadiah yang pian berikan ini sebagai nantinya bisa kami gunakan untuk amal jariah Pak insyaallah dari pian berataan untuk pembangunan majelis itu, dan mudah-mudahan rezeki yang pian berikan dan hadiahkan, mudah-mudahan rezeki pian dimudahkan, dilancarkan lagi barokah. Amin. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Nabi Allah. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habibullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya arwahul mughadathiyah. Aghithuna bi quwwatillah wansurna bi nasratillah wa nudhurna bi nadratillah warhamna bi rahmatillah. Ya Ghawuth, Ya Ghawuth, Ya Ghawuth, Ya Umana, Ya Atqiya, Ya Rukaba, Ya Nujaba, Ya Autad, Ya Abdal, Ya Qutub. Aghithuna bi hurmati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirrin Nabi wa alin Nabi wa bi suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'adil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyah quwwatil ajsad wal arwah wa qidha wa 'ala al-muslimin ajma'in. Bismillahi syafi, bismillahi mu'afi, bismillahi alladhi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la bis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ahli baitihi wa dhurriyyatihi. Sallallahu 'ala Muhammad nurul anwar wa sirrul asrar wa tarikil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar 'ala ni'amillah wa ibdali. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanallah walhamdulillah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada mawasi' ilmullah. Ij'alan nur bihaqqi nur wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti air yang sudah tawarkan boleh nantinya siapa yang berhadiah mungkin lepas pengajian dulu. Lepas pengajian gitu. Jadi kita pengajian dulu, nanti lepas pengajian siapa yang ingin berhadiah silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanal muqarrab wa ja'alana min ummati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa waffaqana li mutaba'atil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasul khairil anam
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa amma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala kaifiyat wahdaniyatus sifat. Adapun kaifiyat atau tata cara mengesahkan Allah Ta'ala pada sifat, yaitu bahwa engkau pandang dengan mata hatimu dan mata kepalamu dengan i'tikad yang putus bahwasanya Allah Ta'ala jualah wahdaniyat pada segala sifat. Artinya asa bersifat kudrat, yakni kuasa, iradat, yakni berkehendak, ilmu, yakni mengetahui, hayat, yakni hidup, sama, yakni mendengar, basar, yakni melihat, dan kalam, yaitu berkata-kata, dan lainnya, karena tiada ada zat bersifat dengan yang tersebut itu pada hakikatnya melainkan zat Allah Ta'ala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, kita sudah memasuki bagian yang ketiga yang kita bicarakan. Pada yang pertama adalah berkaitan tentang wahdaniyatul af'al, yakni mengesahkan perbuatan Tuhan. Yang kedua wahdaniyatul asma, mengesahkan namanya Allah. Dan memasuki yang ketiga daripada itu adalah wahdaniyatul sifat, mengesahkan sifatnya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, ulun akan mulai dan terangkan. Kebetulan juga pada hari ini kita memulai tahun baru Islam. Mudah-mudahan di tahun baru ini pula lah kita semua diberikan kehidupan dunia akhirat yang lebih baik. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakannya Allah, inti daripada agama, maaf sekali lagi, tolong pian camkan baik-baik. Inti daripada agama itu adalah mengenal Tuhan. Artinya apa? Orang yang tidak benar-benar mengenal Tuhan, maka boleh dibilang belum bisa beragama. Maaf, sekali lagi, ulun tidak maksud menghinakan, tetapi ulun menjelaskan, memberitahu inti agama itu mengenal Tuhan. Dengan kata lain, orang baru bisa dibilang beragama kalau kenal Tuhan. Kalau dia tidak kenal Tuhan, maka bagaimana agamanya? Dipertanyakan. Jadi kita ini, maaf, Islam ya Islam. Islam itu ada dua. Ada indallah, ada indannas. Yang Allah kehendaki indallah, agama di sisi Allah, bukan indannas, di sisi manusia. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Kalau mau kita benar-benar dibilang orang yang beragama dan agama kita di sisi Allah, maka kenali Tuhan. Nah, mengenal Tuhan yang pertama, ulang kembali, melalui wahdaniyatul af'al, mengesahkan perbuatan Tuhan. Ini sudah ulun terangkan. Oh, ini aja tahun kedua udah. Nah, ya tuh ada di binyangan si Dion. Yang kedua, wahdaniyatul asma. Orang ingin mengenal Tuhan harus mengesahkan nama-namanya Allah. Nah, yang ketiga, jalannya melalui wahdaniyatus sifat, mengesahkan sifat Tuhan. Jadi jalan yang ketiga untuk kita kenal Tuhan, esahkan sifat-sifatnya Allah. Bagaimana? Pelan-pelan, karena nama ngaji ada remaja, ya, ada orang tua, ada aja orang tua bari, tuh anak-anak bari itu. Baik, ini caranya mengesahkan sifat. Untuk mengesahkan sifat caranya,
Mengembalikan, sekali lagi, mengembalikan atau kembalikan sifat-sifat makhluk kepada sifat Allah. Jangan lagi kita ini ada memiliki sifat. Mun masih aja piani memiliki sifat, di mana hendak tahu di Tuhan? Mustahil. Baik, ulun dulu awali terangkan ke atas. Maksudnya sebelum hal itu tadi, sifat itu apa, gerak? Arti sifat itu apa? Sifat itu, Pak Bu, segala sesuatu yang dapat dilihat panca indera, dapat dilihat mata. Itu sifat. Nah, wujudnya sifat, bentuk sifat, rupa sifat, warna sifat, bunyi-bunyian sifat. Ini sifat. Sifat. Nah, kalau tahu apa saja yang berbentuk, berupa, berwarna, bunyi-bunyian, terlebih yang ada pada diri kita sendiri yang terdekat, kembalikan sifat-sifat makhluk itu kepada sifat Allah. Kembalikan. Maaf, bagaimana taubat kita ini diterima Tuhan? Menjadi maling bumuran. Ini bukan masalah Pak Bu mencuntan ayam orang, mengambil hak orang. Ini haknya Allah Ta'ala. Kenapa dirabuti? Tuhan aja dirampok. Jadi apa ini? Tuhan dirampok, ditobong Tuhan. Nah, jadi maling bumuran aja. Kembalikan dulu sifat itu. Ini jalan kita. Nah, kebetulan kan ini tahun berhijrah loh. Ini jalan orang hijrah. Faman kanat hijratuhu illallah war rasul. Kalau benar-benar hijrah kita karena Allah dan karena Rasulullah, fa hijratuhu illallah war rasul, pasti bertemu Allah dan Rasul. Kalau benar, pasti itu Nabi mendarat. Nah, kalau kita benar hijrah, kita maknai hijrah itu secara benar. Nabi mencontohkan hijrah artinya berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini Nabi mencontohkan. Namun pian kedua saya pindah rumah, ngalih cari di sini aja. Nah, kita umatnya Rasulullah hijrahnya apa? Tadi kita bergelimang dengan dosa, maksiat senang dilakukan, kejahatan diperbuat, lalu pian bertobat hijrah. Itu hijrah. Dulu bilang kada terlihat di pengajian, di mana? Di pos kamling. Bapak bayasinan, tapi yasinnya bebalak. Bayasinan juga Pak. Dilanggar di masjid kan muncul baca yasin wal Qur'anil hakim. Yasin enggak ada. Guplah yasin guplah. Padahal guplah itu bahasa Arab. Arti guplah itu kada ingat. Lalai, lupa. Guplah ya cucuk. Sih kada ingat lagi jalan. Pas guplahan. Ada tuh bahasa Arab. Rupanya kenapa guru bahasa Arab kira-kira orang Arab mainan guplahan juga. Kira-kira. Nah kembali. Itu hijrah. Nah sekarang bertobat. Arti tobat ini diambil dari kata apa? Taba yatubu taubatan. Taba yatubu taubatan. Artinya kembali. Kembali. Nah, salah satu orang yang diterima tobatnya, walau dosanya Pak Bu sebanyak buih di lautan, walau dosanya setinggi gunung, Tuhan habiskan asal bujur tobat. Asal bujur. Tuhan berjanji, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar
rahimah. Itu janji Tuhan. Asal bujur. Apa yang kita kembalikan secara zahir, kita kembali taat itu secara zahir. Tetapi boleh saja orang yang taat tidak benar-benar tobat. Kenapa? Masih tak akui sifat Tuhan, masih mengambil sifat Tuhan. Padahal tobat tadi asal katanya taba, ya tubuh, taubatan, kembali. Nah, kembalikan sifat-sifat makhluk kepada sifat-sifat Allah. Kalau sudah pakai sifat makhluk dikembalikan kepada sifat Allah, ada lagi lebih sifat. Nah, berarti kita ini tidak memiliki sifat. Kalau tidak memiliki sifat, dengan kata lain, panah. Bahasanya tuh panah, bahasa ilmu nih. Panah segala sifat kita kepada sifat Allah. Kalau sifat kita ini sudah panah, kadada lagi karena dibolehkan, berarti yang ada sifat siapa? Sifat Allah. Sedangkan yang ada ini, lihat, kita berbalik ke tauhid. Kudrat, kuasa yang ada pada kita itu bukan kuasa kita, kudratnya Allah. Yo, iradat, kehendak yang ada pada kita itu bukan kehendak kita, iradatnya Allah. Ilmu, tahu yang ada pada kita bukan tahunya kita, sifat ilmunya Allah. Nah, mulai tangkapilah. Hidup yang ada pada kita bukanlah hidup kita. Masya Allah, hidup nih, hidup berat sampai dalam tapi hidup kolera. Enggak ada hidup nih itu, nampak deh. Ya, J. Parah ya. Sidin aja paham parah. Ini biasanya rajini beliau bilangnya pada hidup bisa dipandirinya. Hanlah hebatnya pulang minta maaf beliau lah. Nenang hebatnya pulang tuh bamata kada, batalinya kada, tapi paham. Makanya beranakan batas semia hari ini itu lihat nang tadi tuh bamata kada melihat kelak, batalinya kada, tapi hebat. Mau rahasianya Allah Ta'ala biar mendengar aja sekalinya unggut dia. Dia mendengar aja kan apa unggut. Ya Allah. Sana nong kada mau unggut beliau aduh dikatiknya. Biarlah supaya jangan mengantuk. Ayo, hidup nah ada pada kita dikira pian hidup pian nah lain. Itu sifat hayatnya Allah. Mendengar yang ada pada kita bukan pendengaran kita, sifat samaknya Allah. Melihat yang ada pada kita, ini mulai penglihatan, bukanlah penglihatan kita, itu sifat basornya Allah. Berkata-kata yang ada pada kita bukanlah kata dan kalam kita, itu kalamnya Allah. Kalau sifat yang ada pada makhluk sudah fana karena dikembalikan, berarti tidak ada yang bersifat pada diri kita melainkan Allah. Jelas sudah? Kenapa ada melihat Tuhan? Kita ini melihat Tuhan bukan Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan yang sesungguhnya, para malaikat, para nabi, para rasul pun tidak diberitahu. Apalagi pian bang rojinnya. Malaikat jangan tahu. Nang Tuhan sebenarnya sesungguhnya, tapi Tuhan memberikan isyaratnya melalui apa? Nurnya. Melalui nurnya. Nah, nur itu sifatnya yang menjadi roh kita. Lawan kita rasa, itu sifat. Tandanya ada.
Tandanya ada. Hah? Ya. Kembali. Nyata sudah. Jadi kita melihat Tuhan melalui sifat. Mun kita malam ini sawat jelas nangka ini terang nyaring pulang. Sawat kadang melihat Tuhan dasar ubu teh atap picak. Bahasa Arabiannya lagi siapa nang ada bisa membaca? Dikiranya melihat Tuhan tuh nang kayak apa? Tuhan sebenarnya tuh sampai kapanpun tidak bakalan muncul. Wallah. Siapa aja, maaflah ini bukan menentang. Ulun mengatakan sebenarnya siapa aja nang ceramah nang alim di tanah bumbu. Tuhan yang sebenarnya tuh sampai kapanpun tidak akan pernah menyatakan diri. Tuhan menyatakannya lewat salah satunya sifat. Kenapa? Supaya satu, Tuhan tetap maha suci. Yang kedua, supaya Tuhan tetap laisa kamisli, tidak bisa diumpamakan. Namun sifat ini kena ada lain, tapi kena dulu lah, begamatan dulu. Mbak, sidin bola anak aja begamatan. Mbak, mau langsung jadi anak 9 bulan pulang. Ya kalau 9 bulan, awas 9 bulan. Nah kembali. Jadi sifat yang ada pada makhluk pada kita ini ternyata sifat Allah. Nah kalau pian, maaflah, kalau pian yang merasa kuasa itu pasti lumpuh ini. Ini nah, minta reda. Mun pian kada hendak stroke, jangan diraguti kudrat. Nah ilmu kesehatan secara rohani. Medisnya tetap olahraga, ya beliau tetap olahraga, makan makanan yang sehat. Jangan paku nanti makan. Makanan sehat, paku, bau, dia mau. Itu kada sehat. Jangan. Ini bila pian tarabuti lumpuh ya. Mudah-mudahan kita biarkan lahir batin. Ini modal beribadah. Bapian bercari sehat, modal sehat, mudah-mudahan awaknya sehat, duitnya sehat. Nyambah anu pian duitnya kada sehat, awaknya 4 garing. Bujur kata han mun dua-duanya beliau awak sehat, duit sehat, bunga sapulang bini kau. Iya orang kada bae. Ngalih han sehat. Jadi ini jalan secara kesehatan pun ada. Bila nyepian takui, nah iya tuh, nah anum ini kenapa stroke, getar-getar, menang tuh hatu, ya wajar, mudah-mudahan jangan. Tapi wajar, itu hak. Begini, tapi mudahan jangan. Amunang mau selawi 30, getar-getar, nah ini nanti rambut ini. Jadi pasti kena. Nang kedua, bila nyapian tara butuh iradat. Nih sifat lo Tuhan. Hanya Allah nang berkehendak, maka apapun nang pian ingini lakukan, semuanya hukumnya nafsu. Sembahyang nafsu. Kenapa? Pian nang berkehendak. Pian nang berkehendak. Makanya di dalam sholat itu ada kalau tumakninah. Itu disuruh menilik. Maaf beliau berdiri dulu. Bila nang berdiri ini pian nang merasa berdiri nafsu. Nafsu ini batal. Ruku serta tumak nina ini maksudnya apa? Waktu ruku nina diitihi, ditilik, dijanaki. Jaka bahasanya Tuhan, umpama Tuhan di bapandir ikam ke aku kan ini nambah gerak nenek. Itu maksud tumak ninah. Kalau bahasa pikir tumak ninah berhenti sebentar untuk menyempurnakan rukun. Itu bahasa pikir. Biar pikirnya pakai jua, tapi batinnya jangan kosong. Nah, wow, ada gerak sorak.
lain iradatnya Allah. Sembahyang ini kada usah banyak, Isya tuh cukup 4 rakaat aja. Betul kan? Buat menyelum malah bukan. 4 rakaat aja Isya tuh, subuh tuh cukup 2. Ada yang protes? Udah olah. Kalau baik, kalau yang subuh 3, ada madahan 3 2 kalau ada yang protes lah. Nah berarti sepaham. Kalau bang, nah, cukup aja subuh itu 2 cukup. Banjir itu cukup 4. Nya 3 pangguru, kurang. Nya 5 pangguru labihan. Dah paham? Supaya jangan nafsu. Ini apa? Minta redan. Johirnya taat, hakikatnya maksiat. Kenapa? Beribadah lurung nafsu. Di mana nafsunya? Kehendak seorang, keinginan seorang. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, seorang nambah garap. Ada seorang lagi sogeng. Apa? Nah, ini lah buat pondokan ini. Buat pondokan tuh kitabnya pikir dilajari, tapi isinya nih isi menghadapi isi apa tadi? Ini lelampar lah beliau. Nggak ada di isinya apa? Aduh saya enak di sini. Ini bisi, ini membantak sini berarti bisi. Jelas dah, yakin nggak lah? Yakin ya Allah. Wow. Jangan tapi ditih. Tadi kalau nanti muka buntung. 2 pun seorang 2 ya. Oh, iya. Nah, ada nafsu. Bila pian tahu lah, maaf minta reda. Sambatannya nafsu. Padahal hakikatnya syaitan. Kayak apa pian sembahyang iblis bukan? Ada orangnya nangin iblis. Ini apa hendak buka? Urung nafsu sudah. Maaflah. Maaf. Rapikan sab. Karena sab nang rapat nang rapi kesempurnaan sholat. Riwayat yang lain, bila sabnya itu rapat, maka setan kata kau masuk. Pertanyaan, mun sembahyang surangan di bapak? Sakahendak setan. Bujur kan? 1, imam siapa? Ngawani imam. Mengawani imam siapa? Imam surangan. Nah inya kada. Pikirnya tetap untuk keseragaman, kerapian tetap. Tapi jangan di situ aja. Bila lurung nafsu, hukumnya menjadi setan siapa? Ini musim haji kalau nih. Tuh melontar jumrah siapa nang ditawak? Lawan batu iblis, bunga ada iblis ditawak. Pintar aja iblis beliung. Ini nang pernah tulak haji nih, bilang berhimat menawak, habis batu, pokoknya ada puas sandal. Ini kita menawak iblis, orangnya nakahantuan. Pian tahulah riwayatnya. Waktu itu Nabi Ibrahim bukan dibisik-bisiki iblis, ini yang sebenarnya. Itu bisikan di diri Nabi Ibrahim seorang, yuwaswisufi sudurinas. Kadang iblis membisiki, Ibrahim jangan disembelih anak ikam. Ikamnya banakan. Lausnya kada banakan lagi disembelih bungolnya. Itu di diri Nabi Ibrahim seorang. Ada nang iblis membisiki. Amang iblis bekong membisikin Nabi Ibrahim, dicentek Nabi Ibrahim. Apa? Nah, lalu ada nang bisikilah di diri Nabi, diambil Nabi Ibrahim batu, dilempar Nabi Ibrahim. Kada dejuan nang ditawak ni simbol tawa. Nah lambang melambangkan nang membuang di yuwaswisufi sudur. Kadang nang ditawak, kenapa berhimat?
dikira orang Pak Haji mengaji Pak kayak panak mabrur menawak tawak juga nih simbol lambang aja kadang nanti tawak nih nama buang nang di sini nah paham kah? Nah karena bila tahun kena tolak haji lagi jangan kayak itu lebih hikmat nawak iblis mati gak ada iblis 4 bulik soalnya kenapa 4 bulik orangnya malaran iblis aku tiket pesawat kada bayar kenapa berumpat di mapanak mabrur awat nah hati-hatilah jadi walau amal kita nih nang wajib haja maaf bukan berarti melemahkan hukum andai kita cuma mampu melaksanakan ibadah yang wajib saja tolong hati-hati dan benar ini banyak beribadah kenapa kosong kenapa ini ya ada biniannya karena nih bayi ya pengen ada di sini tuan rumah ini apa ini aja ya, itu pangda sudah tahu jauh ulun sudah padahkan kalau ulun ini kedalip sidik ngeren nyuruh lawan kenapa mendengar sudah tahu sudah hilang nafsu nah lah ada nafsu lagi ibadah ada maksiat ini dalam ibadah tersembunyi maksiat ruginya dikira bagus sudah sekalinya rusak nang kayak buku ini bapira tercium dari luar harum mbak dibuka bapira rusak kenapa jadi rusak karena dibawa dalam mobil Portugal lain nurai pajiro ke pajiro dah kembali hati-hati nafsu jangan hati-hati yang ketiga ilmu bila piana merasa alim makanya ada kalau ulama memadahkan bila orangnya alim setannya alim juga bila gurunya berpolang bersurban berjubah setannya berjubah juga itu bukan setan menyerupai pian memang orangnya kenapa pian ini kenapa tak akui ilmu tuh tak akui alim padahal nih itu sifat siapa sifat Allah hati-hati nang alim-alim lah nang rajin mengaji alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat ilmu bermanfaat hati-hati tak akui ini nih kenapa maaf kita baca manakib iblis dulu iblis ada manakibnya iblis nang ini di dalam kitab Syiarus Salikin karangan Datu Sanggul Syekh Abdul Samad bin Syekh Abdul Jalil Palembani iblis ini bukan orang biasa orang alim memimpin seluruh malaikat selama 20.000 tahun wali ada pernah mimpin malaikat iblis pernah lawas 20.000 tahun berapa abad tung seorang menulung dia itu alim enggak alim kenapa inya celaka tak akui tak sombong iblis tak kabur sekali aja iblis ini takaburnya sekali aja sombongnya dikeluarkan dari surga seorang berapa kali mulai kakanak sampai tua sombong terus apa nih jadi tetap wajib menuntut ilmu hati-hati tak akui bahaya nih iblis orang alim dia celaka apalagi nang seorang berbahaya alim berbahaya juga ada alim nggak ada makanya biar memandang orang alim ini jangan penampilan itu sudah dipadahkan kalau hadis Nabi innallaha la yanzuru ila ajsamikum jangan melihat Tuhan tidak memandang kepada jasad wala ila suwarikum tidak memperhatikan wajah muka bunga skala darah penting tampan
Wala illa amwalikum, tidak memperhatikan harta kaya kakadara. Bukan itu jadi tolak ukur Tuhan. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Yang diperhatikan Tuhan hati. Kalau yang diperhatikan Tuhan hati, inilah kata ulama, la tanzuranna li afwabin illa ahadin. Jangan memperhatikan orang dari penampilan. Bila berjubah alim lah, tak tahu orang berjubah, tak tahu. Jangan. Ya bisa aja orang bersalawar aja. Jauh di pasar, alim mana? Kayak seorang kubur betapi, soalnya berburuk. Jangan mandang. Nabi madakan, ulama memberitahu sudah. Makanya disuruh kita nih tawadu. Kada usah menampilkan jati diri, biarpun alim. Usah. Karena apa? Bila orang alim tuh menampakkan kealiman, tuh kada tahu disupan lawan Tuhan. Kenapa? Itu sifat Tuhan. Jakapian nih diinjami orang kendaraan. Baagak, maka baagak nih dia di hadapan ampunnya, paham nggak? Kada supan nggak? Tuh kendaraan orangnya di muka pelang. Nina, ilmu ini sifat orang. Ilmu tuh sifat Allah. Kada jauh lo orangnya, kada supan lah. Jadi orang nang sombong tuh kada tahu disupan. Nang lain sifat orang, lain sifat hati. Makanya emang kada kata tasawuf ini rusak dunia persilatan. Hancur dah. Diri hancur, amal hancur. Harus diisi. Ilmu. Hidup nih lain surang hayat. Bila pian merasa hidup pasti mati. Hati-hati. Bila pian sekarang ini yang merasa hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang merasa hidup pasti mati. Tapi kalau yang hidup ini pian mengerti bahwa hidup itu kenyataan sifat Allah, yakni hayat, maka bal ahya, hidup selalu. Dalam Quran beritaan bal ahya. Janganlah kata Allah kamu menyangka, kamu mengira orang yang berjihad di jalan Allah mereka itu mati. Bal ahya, mereka hidup, dikekalkan. Makanya Rasulullah dikekalkan, wali-wali Allah dikekalkan. Hadisnya mana? Hadisnya hadis nang masalah apa namanya, bahwa wali-wali ini dikekalkan. Tunqalabu min darin ila darin, itunya berpindah negeri ya, berpindah. Ada mati, kada mah. Tunqalabu itu kan berpindah min darin dunia ila darin, berpindah alam aja, berpindah tempat. Nih pian sekarang duduk di rumah Bapak Aspandi, karena boleh ke rumah hidup aja lah. Nah, berpindah tempat aja. Kenapa lah? Nah, kita nang kayak itu kena. Jadi jangan dikira dalam kubur itu mati. Maaf. Nih nang kita ambil lah. Kalau kita nyatakan hidup yang ada pada kita ini sifat hayatnya Allah, maka dalam kubur pun hidup. Jadi kuburan itu cirinya, jangan dipadahkan sini dalam kubur. Kubur tuh tahulah kita barzah. Barzah tuh bahasa kasarnya penjara. Kasiannya bang, berapa tahun lamanya di penjara belum kiamat. Yuk, kubur tuh penjara buntungnya. Hakun nggak di penjara. Kalau orang mengenal, nangaran orang hidup. Kalau rumah berjalan ke sana kamari, boleh jalan. Orang hidup. Pian tadi mulai di mana rumah? Orang hidup ke sini, kemana anak berjalan? Orang hidup. Nah, jadi praktekkan dalam keseharian mulai bangun hingga guring. Nasi hayat. Nah, ada
ada mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal jat Tuhanmu melalui sifatnya nang hayat, artinya hidup kekal, asal nyatakan baik-baik. Bila pian nang merasa hidup mati, bila mati buruk hancur lebur. Tahu sih sambung sedikit ini kawa jadi guru nih. Tapi mun pulang si bini jadi guru, mun kawa jangan tak bagi kapling. Nah hayat, namun tolong kita hidup jangan berpegang di napas, salah. Hati-hati nah. Kita hidup jangan berpegang di napas. Kalaupun orang hidup hati-hati nah. Ini kena berdalil. Bila pian batahan di napas sakit kena bulik. Lawan nah minta reda. Itu kada Tuhan kena mangga. Bujur. Ini menghindari penyakit secara rohania. Pian Pak Ai gue hendak menghilangkan asma, tetap anjuran dokter napa secara zohir. Nah rohaniahnya jangan berpegang di mangga kena biar. Mangga tatam ja, anu mangga. Nampak? Jangan hidup berpegang di napas, walaupun hidup itu benar. Yang kedua, jangan kita hidup berpegang di nyawa. Jangan. Kenapa? Karena nyawa ini ada umpunnya juga. Bila pian berpegang di nyawa, nah kena pian ini Pak Ai gue dihanggusnya. Jangan hidup berpegang di ruh, kalaupun hidup dengan ruh. Kenapa? Karena dicabutnya. Hidup memang bernapas, hidup memang bernyawa, hidup memang beruh. Ini jangan dipegangi. Siapa nang kita pegangi? Nang ampunnya napas, nang ampunnya nyawa, nang ampunnya Nah, lagi nyambung sih kan, menang sepatok. Nang ampunnya siapa? Nang ampunnya napas, ampun ruh, ampun nyawa, Tuhan. Tuhan Rabbul Izzati, Tuhannya si ruh, Tuhannya si nyawa, Tuhannya si napas. Sambatannya Rabbul Izzati. Jangan berpegang di situ, karena sakit kita. Ayo. Yang ada tahun yang ini nyaman lah, untung masih hidup. Landang umur panjang 1444 ya. Yalah, tahun baru Hijriah. Alhamdulillah. Apik-apik hidup. Apik-apik. Nah sekarang sama bila pian nang merasa mendengar, nah iya nang bolot apa? Bolot siwah orang batahun aja jawabannya jadi bolot. Jadi bilanya pian selama ini nang mendengar, pian nang mendengar itu sifat Tuhan ada pada seorang. Bila pian nang melihat, nah lalu mata nih wajar kalau kita tuh baca mata, atau karena unsur yang lain wajar nang sampai buta nih di mata. Nah, nih bila pian nang merasa berkata-kata kena kelu, na'udzubillah, busia keluhnya saat sakaratul maut, na'udzubillah. Karena selama ini kita nang merasa berkata-kata. Nah, kalau sudah sifat yang ada pada diri ini
memang sifatnya Allah, atau dengan kata lain adalah sifat yang ada pada kita, bukanlah sifat kita. Yang mana tadi? Kuasa, berkehendak, berurutan. Tahu, hidup, mendengar, melihat, berkata. Sifat itu semua sifat. Ulang-ulang nah. Ini bebinan baru bila kalajuan ini nih, kadang menangkap. Sifat yang ada pada kita, yang mana? Kuasa, berkehendak, tahu, hidup, mendengar, melihat, berkata. Itu semua adalah sifat. Nah, sifat itu sifat Allah. Parakah Tuhannya parakah? Belum jawab. Seberapa dekatnya Tuhan dengan kita? Sifatnya aja ada pada kita. Kita kenali siapa sifat. Nah, supaya melihat Tuhan malam ini. Munsawat nih kada melihat Tuhan malam ini masuk dalam gamis kok. Itu pasti melihat sarang tabuan. Mbak, apa lagi? Pasti dah. Ya apa beliau? Jujur lah. Neng itu jangan apa lah. Nah, ayo. Sifat tuh ada sudah. Siapa geran sifat? Nah, kita bahas. Sifat bertempat pada zat. Kenali dulu. Sifat itu bertempat pada zat. Kalau sifat itu bertempat pada zat, berarti sifat ini wujudnya zat. Wujud. Jelaskah? Sifat bertempat pada zat, berarti sifat itu wujud. Masya Allah. Kemana lagi mencari Tuhan, buntung kemana? Tuhan sudah menampakkan sifatnya, melihatkan sifatnya, menyatakan sifatnya ada pada kita dan semesta alam. Nah, para lawan kita nang jauh-jauh tuh ngalih itu sesuai lagu Roma. Ujar Roma apa? Semut di seberang laut kelihatan, gajah di pelumpuk mata kada kelihatan. Kenapa? Ditunggang gajah. Kenapa? Lalu kada kelihatan mana gajah? Artinya apa? Pian terlena dengan alam. Kenapa kada takjub, heran lawan diri? Ini kada bebaterai. Lah, kada bebaterai. Amun mainan bebaterai. Habis baterainya ngangai. Tuh boneka bermata tapi kada melihat. Ini bermata melihat mengijip-ijip bulu. Monsoal sudah kijipannya Pak, hantungin mati. Ini sudah mati juga. Oleh lah, ya kan? Yuk, kada pinando Masya Allah. Jadi sifat bertempat pada berarti sifat ini wujud Allah. Wujud Allah. Tapi jangan dikatakan Allah. Sudah jadi insan. Bagi yang tahu sudah jadi insan. Insan tapi insan rahasia Tuhan. Al-insanu siri. Wasiri sifati. Nah, sifat. Wasifati la ghairi. Insan tu sifatku kata Allah. Insan tu rahasiaku, rahasia tu sifatku kada lain aku iya je. Yuk, para kada diri. Di mana Tuhan bu? Nompian hayal-hayal itu mana? Nah, sudah Tuhan memadahkan lawan Nabi kita. Apa ujar Tuhan lawan Nabi? Ujar Nabi apa? Tuhan lawan Nabi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada umatmu bertanya kepadamu tentang aku, ujar Tuhan, katakan aku pagak. Ada dekat lagi pagak. Nah, mendekat tuh biasa pagak. Nah, itu bahasa Inggris dah. Pagak dia. Ndin pagak. Digedong. Pahamlah? Tapi kita bukan Tuhan. Kita apa tadi? Manusia, insan.
supaya nyaman. Insan bukan Tuhan, Tuhan bukan insan. Insan tetap insan, Tuhan tetap Tuhan, tapi insan rahasia Tuhan. Nah, pegang yang terakhir, pegang yang terakhir. Sudah cukup tak? Pian lagi. Dah, lanjut. Sifat lagi. Sifat berdiri kepada zat. Sifat itu berdiri kepada zat. Alam ini sifat kada? Sifat tadi bentuk, rupa, warna, bunyi-bunyian dan lain-lainnya yang dilihat panca indra. Nah, kita bisa lihat berarti alam semesta serta isi sifat. Nah, sifat itu berdiri kepada zat. Berarti alam serta isi ini kenyataan zatnya Allah melalui sifat yang sudah nampak. Kayak apa salaman kan melihat Tuhan kan? Allahu nurus samawati wal ardh. Apa lagi? Cuman tidak boleh dikatakan Tuhan. Diam. Jangan kan langit Allah buatnya. Nah, ini lagi gilaan nenek. Ini orangnya hanya gila. Ngalih nenek. Belum waras lagi. Ada usah. Nya sudah tahu nang kayak orang hanya bisa bersepeda. Gatal betis. Sepeda orang jadi bawanya. Nah, sama orang hanya belajar. Iya dah. Mang sudah orang tahu. Usah lagi bicara nang itu. Bapak nya sudah tahu. Dosa, langit Allah, bumi Allah. Apa dosanya itu? Itu orang gila. Tetap aja langit sudah, tapi paham, ngerti. Dah, jangan lagi kayak nambah keluar. Tiang listrik ini punya ada lain ulah tahu. Nah, ini nang mulai guru nang disangiti orang yang bubuhnya nenek. Nang mulai guru di musuh orang. Iya, nek. Dosa, sudah tahu tuh berat naik. Tahu ya sudah. Nah, Nina, ini apa nih? Nah, kertas, yang ini bang, kitab, ya, kertas juga lah. Nah, ini sudah jadi kitab, jangan kertas. Tahu ya, ada kertas yang itu. Maka itu tuh, jadi orang bahari selawar dalam jangan tak keluar. Bila selawar dalam tak kalau Suparman ya, nah dosa. Nah, di dalam itu sekedar pian sudah kenali. Kalau sudah kenal, ini nah hukumnya bila sudah kenal diam. Pian gurunya kalau berdiam, ini di dalam belajar boleh. Mau nunggu berdiam, apa kabar? Amplokin kalau dapat. Dia haji aspanin apa guru beranayan mamalakan dia aja. Enggak tahu kita boleh kada berduit kau. Kacau. Boleh di dalam taklim, dalam belah boleh. Jangan karena di luar nang kayak ini. Nah, ada boleh haram boleh. Dalam mujakarah boleh. Paham gak lah? Sifat berdiri kepada zat, Masya Allah. Ya, nanti padakan dalam sifatun qiyamuhu ta'ala, berdiri Tuhan dengan sendirinya, nyata melalui sifatnya. Nah, sudah nampak jelas, tegang berdegang. Artinya nyata tak? Tegang berdegang. Aduh, orang amuntai disuruh baca syair lalu ngalih. Suratan kamilatan jahagat di sini. Jahagat. Sembahyang jadi imam tahu aja sudah R ini kita kawasin baca. Iya tuh alam nasrah. Ini ada benar. Alam nasrah lakasat gerak. Wa wadana kawis gerak. Gerak terus nimbah rokok tapi rabit. Gerak ya. Nampak. Ya, sekadar sponsor. Nggak ada pakai sponsor malah juga biar nyana membayarin sponsor. Mau nakai bubuhan pian mau pengajian berikan.
Maaf lah, maaf. Ini kisah aja tak. Bujuran. Apalah. Tahuan orang nggak ada alim ini nggak kayak gini. Tapi rami. Mun alim, mun guru tuh alim bener. Pian menang ada kita utan. Bujur ya. Mun lawan mulut, wani menyambung. Ah, si Dini nah. Kadang roh, ya Allah. Bertemu guru, nah udah. Orang bahari bertemu guru gin supan. Ulun waktu mondok. Guru melihat jauh ulun bersimpang jangan sampai jalan ini nah. Bertemu. Woi ini bos guru. Bosnya. Aduh. Ayah sudah buntung murid. Ada yang itu jadi wali juga soalnya. Kolera. Dan kembali. Nah, jelas benar sifat berdiri pada ijatnya Allah Ta'ala. Tapi tidak boleh mengata zat atau tidak boleh mengata Allah sudah sempurna. Yang ketiga, sifat. Segala rupa tadi sifat, segala warna sifat, segala bentuk sifat, segala bunyi-bunyian sifat. Apa saja yang dilihat mata, semuanya sih. Ini pun sifat. Sifat ini tubuhnya zat. Pahamlah sifatnya tubuhnya zat. Berarti kita dan alam tubuh Tuhan. Jangan disampai. Sudah. Kayak apa anda hancur? Arman. Ingat itu lagi. Ini beliau Arman dia pernah bagana di Batu Licin. Kawan sih di main kelayangan balik. Makanya nah, cuman salah jadi Sidin nih mun Arman bernyanyi jadi dulu Sidin mah rusak mek. Nah, apa mun mek rusak. Makanya biarnya lagi lo gimmick nenek tawa. Ada berbalik. Bujur aja, bangga kawan harapan bujur nangnya, bujur. Waktu ini mana? Batu Licin. Sifat bertubuh. Kalau sifat tuh bertubuh kan zat. Ini sifat. Sedangkan jatuh, zatnya Allah bernama Allah. Berarti nah adanya tubuh tuh cuma barang. Amun ini tubuh Tuhan hancur kah kekal kah? Tujuh. Pian jadi hancur kenapa? Awak pian, tubuh pian, jasad pian lalu jadi santapan cacing tanah. Ujar siapa? Roma Irama. Aku hafal negara itu tuh. Hafal kok. Jadi santapan Abu Jurnara bujur. Bertubuh Tuhan kita. Bukan tubuhku Tuhan. Tuhan tubuhku. Jangan dibaliklah. Yang benar Tuhan tubuhku, bukan tubuhku Tuhan. Kalau tubuhku Tuhan jadi Fir'aun, tak aku. Yang benar Tuhan tubuhku. Tapi kada boleh disambat. Namun diyakini kekal. Pahami dulu bahwa sifat bertubuh kan zat. Masya Allah. Nyar tahu kita nih. Nyar ada hancur kita nenek. Islam apa artinya? Selamat. Kenapa orang Islam mati jadi tulang? Berarti kada selamat. Ada selamat. Kenapa? Amat. Yang mati ini amat. Lain selamat. Ini khususan ilorui selamat. Nah, bujur. Maaf lah. Ini kada ikam matanya. Dan ikam selamat. Tibul amat bulik. Wah, yuru jemaah aku kada selamat. Inilah yang ikam lain. Meraja amat. Dah paham? Bertubuhkan zat. Ya Allah. Ini sifat sudah. Lagi. Sifat itu hal keadaan zat. Ya Rabb. Sifat itu hal keadaan zat. Kada usah mencari zat karena sudah nyata pada sifat. Melihat sifat
melihat sifat ta'iti hijab hal keadaan jat sifat tuh. Nah sifatnya bernama Muhammad, jatnya bernama Allah. Untuk melihat Allah cukup melihat Muhammad. Untuk melihat Muhammad lihat ulunnya juga. Iya. Pian kada sejaman junang di Madinah. Betul kan? Segala sifat tuh ngarannya Muhammad. Alam serta isi hakikat wujud Muhammad. Wujud itu sifat kada? Sifat. Wujud semesta alam serta isi ngarannya Muhammad. Adapun nang di Madinah Nabi kita yang bernama Muhammad itu juga Muhammad. Itu juga Muhammad. Hakikat Muhammad juga ada pada diri Nabi kita. Hakikat Muhammad ada juga pada diri ulun, diri pian, dan meliputi semesta. Makanya sini dikatakan uswatun hati belajar dulu binandui Muhammad. Bicara min kita. Untuk melihat Tuhan cukup melihat Muhammad. Untuk melihat Muhammad cukup melihat ulun copai. Nya paham. Nya ada paham tuh ngalih, orang kada paham ngalih. Ulun minta aja nak pian boleh kada paham asal ngerti aja nak. Coba. Kalau mengada juga paham mengerti barang. Mengada ngerti kada paham juga boleh aja. Mau benar. Bilang ada mamak jurang ini. Nah. Berarti Allah Muhammad asa. Asalnya di mana? Kita pacak lagi. Tolong di melihat jam aja ada anak ampe, untung banget sih. Anak lawas lagi ya, hanya nak melihat jam. Sabar. Masalahnya kada kayak itu, untungnya amun ulun setomah dikurangi sedan. Kurangi sedan selambar pak. Mati kita. Sehat ya walaupun pintar tawa di rumah bilang marah ngot aja. Iya sudah kasih duit. Di sini berapa? Nah, asalnya di mana lihat? Allah Muhammad. Allah itu zat, Muhammad sifat. Allah itu zat, Muhammad sifat. Tadi dikatakan sifat hal keadaan zat. Berarti Muhammad itu hal keadaannya Allah. Ulun katakan tadi untuk melihat Allah cukup melihat Muhammad. Untuk melihat Muhammad lihat ulun. Nah, nanti kas ulun tarangakan. Bukan bekaku, lihat dulu. Di diri kita masing-masing, di diri insan masing-masing, ini hanya terdiri dua unsur. Dua, apa itu? Zat dan sifat. Zat dan sifat. Zat diri yang batin, rupa ruh bernama Allah. Sifat diri yang zahir, rupa jasad ngarannya Muhammad. Nah, salah. Sedangkan yang zahir kenyataan yang batin. Kalau yang zahir berupa jasad kenyataan yang batin yakni ruh, berarti jasad ini wujud ruh. Ruh lawan jasad itu asa, jangan dipisah. Bila dipisahnya kena keluar, hilang, itu nang kisah dicabut. Asa akal ini johir batin tuh katanya dua, johir batin. Kayak itu juga ruh jasad hakikatnya asa. Kenapa? Yang johir kenyataan yang batin. Begitu yang batin ingin dikenal disebut zohir asa. Jasad wujud ruh. Begitu ruh sempurna bangaran jasad. Asara dikira biar apa? Asa. Bilanya kada maasakan dari sekarang ini, iya kena keluar, ditinggalkannya ke ronggong nenek. Tuh rokok tuh habis, kotaknya mana? Hancur dibuang. Biar sebilah aja, simpan di orang ke kantong. Malah musim hujan. Kadang-kadang kan mau kehabisan rokok sebilah ada, alhamdulillah tuntung makan pulang.
Rokok ada dulu. Bubuhannya ini kita paham. Belum sudah padahkan. Nah, ini cuman memberitahu isapan guru itu ahbam. Jadi bila pengajian tuh pintar ya. Habis rokok dibuntung. Ayo jangan dicari kan. Kita lanjutkan lah. Maaf, bentar ya, kita lanjutkan. Nah, ini nah, makanya Rasulullah pernah mengatakan man ra'ani faqad ra'al haq. Siapa kata Nabi melihat aku sama aja melihat Tuhan. Bukan Nabi bak aku Tuhan, bagi yang ngerti. Ya kan? Pian kada usah tahu abah mama ulun jadi hati. Kenapa? Karena nang ini darah daging sidin, paham? Allah tuh gaib kada? Gaib telah. Kada usah mencari nang gaib dicari kada bertemu. Nang ngarannya gin gaib. Termasuk bukan nang bubukannya manusia gaib juga. Allah tuh gaib. Nang gaib tidak usah dicari. Tapi nang gaib itu bukan kadada, ada dalam rupa yang lain. Melalui nurnya jadi semesta alam, bahkan jadi kita. Nah, ini nang gaib tadi. Itu nang ujar Nabi. Siapa melihat aku melihat Tuhan. Nah, jadi nang ulun sampaikan ini biar cerna baik-baik. Jangan sampai nanti timbul fitnah. Ini sudah melajari di macam-macamnya pulang. Jangan dimengerti, dipahami. Nya kada paham jangan menyalahkan. Ya kan? Nah, jangan nyalahkan. Ini belajar kada apa kada nyalahkan. Wah, jatuh nih. Ini nyalahkan belajar kada. Nah, sudah. Insyaallah bertanggungan kalau asal. Nah, sekarang kita asalkan pulang mudah-mudahan sampai bulik. Sampai bulik kenapa? Innalillahi. Kita nang datangi orangnya. Jangan lagi nang terjemah nih lah. Innalillahi, kita datang dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita kembali kepada Allah. Bila kembali kepada Allah, alamatnya di mana? Alamatnya di mana? Ayo, alamat Allah Ta'ala di mana? Yang mana kau nak mendatangi? Nang dimaksud innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nang datangi dirinya dalam wujud nang kembali pun dia dalam rupa nah, jangan dicari-cari. Nang datang lawan bulik nurangnya buntungnya. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama kasihan umat banyak sasat. Iya, siapa nangguk? Amplopnya mah kagak benar. Beriku anilah malam ini. Nang datang nih orangnya. Sifatnya nyata sudah. Sifat tadi, sifat tadi bertempat pada zat. Sifat tadi berdiri pada zat. Sifat tadi bertubuhkan zat. Sifat itu hal keadaan zat. Apa lagi? Berarti sifat itu kada lain zat. Memang sifat bukan zat. Zat bukan sifat. Zat tetap zat. Sifat tetap sifat. Tapi sifat wujud zat. Buliknya masih itu. Ya, paham? Mudah-mudahan Tuhan beri hidayah ngerti. Amalannya nih mulai bangun hingga guring. Kada tentu lewat bacaan. Loh. Nang la ilaha illallah itu bisa aja minik seorang aja tak. Timbul mau. Maksudnya apa? Ini nanti kan. Nang dilihat, nang didengar, nang dirasa. Jangan lepas dari zat dan sifat. Jangan. Sedangkan zat sifat, kenapa? Kita bahas lagi. Sifat pada lafal, pada makna adalah zat. Paham lah pian? Paham lah. Bila disambat sifat, tapi bila pian kada sambat zat. Padahal sifat itu adalah zat. Cuman bila pian hendak memender sifat aja jangan zat. Itu namanya sifat pada lafal. Pada hakikat adalah zat. Nah ini sifat. Hakikatnya adalah zat. Bila pian hendak menyambat sifat aja.
Jelas? Sifat dan zat. Sedangkan sifat dan zat dua kata, katanya dua, padahal hakikatnya satu. Nah, asalkan dia lagi Allah tuh. Kalau kata kena batal halus mengata qul huwallahu, itu batal. Waninya menyambut, maka jadi ayat harusnya semua maghrib. Qul huwallahu ahad. Ya, betahlilan qul huwallahu ahad. Bayasinan qul huwallahu ahad. Ini ahad lah. Qul, katakan. Allah ahad, Allah itu esa. Allah itu adalah esa dengan Muhammad. Allah zatnya, Muhammad sifatnya. Zahir batin kita. Nah, jadi tolong pian perbanyak di dalam hal ini Pak Ibu mengata dua kalimat syahadat. Amalannya dua kalimat syahadat. Bilanya ini sudah tahu lah. Amalannya cuma dua kalimat syahadat. Siapa nama amalkan yang ini? Nah wajib dua kalimat syahadat. Berapa kali? Nah wajib. Nah wajib membaca dua kalimat syahadat ini berapa kali sehari? 9. 9 kalau? Zuhur 2 kali, ayat awal dan akhir. Ya. Asar 2 kali, awal akhir. Ya. Maghrib 2 kali, awal akhir. Isya 2 kali, awal akhir. 8 dah. Subuh 9. Pian amalannya rancaki baca dua kalimat syahadat. Ini naul, ini maaflah malah jadi nang Tuhan ini minta reda. Karena pian tahu juga kurang bahari, bapak kayan tangan kanan asyhadu an la ilaha illallah, tangan kiri wa asyhadu anna muhammadar rasul. Yuk, baku pian kada ada kawannya lah. Asyhadu an la ilaha illallah sambung seorang wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ya kan? Bahasa lawan ada dua lah. Kanan kiri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi sebut dua kan syuting jalan. Masuk asyhadu an la ilaha illallah sambung seorang, bilanya sebutin dia sambung seorang wa asyhadu anna muhammadar rasul. Mangima gimana nah? Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha. Bilanya terakhir asyhadu an la ilaha illallah sambung seorang wa asyhadu anna muhammadur. Itu amalan orang bersandar asyhadu an la ilaha asyhadu anna muhammadar. Pian menang ini amalannya bisa jadi wali ini. Karena diri seorang, diri kita amalannya ada banyak. Dua kalimat amalkan gue. Pian berada dimanapun terhindar dari mudarat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul aman. Pakai nang ini nah. Ayo, ini nang orangnya dua kalimat syahadat dibawa berusaha barakah, rajaki nyaman, bila berusaha berdagangan laris, apalagi bawa diri itu bawa. Ini diri ditinggal kayak kuyang. Mbak kalau dia ini kosong umpama minta reda nah, ini umpama, ini contoh. Kada tahu di diri itu sama kosong. Berarti ini kerongkong nang datangan nang kayak kuyang. Awaknya ditinggal di hijau lawang, gulunya melayang. Nah sama diri kita nang kada kenal Tuhan, kada kenal diri, kosong, jadi kuyang datang kan? Kuyang. Soalnya kok malah jadi kuyangnya nih. Jangan jadi kuyang terus, bawa diri itu. Nah bawa, lalu, nah untuk sementara malam ini. Belum kena mau labih, bilanya jam 10 labihan. Belum terus. Lawan doa habis. Nah kayak ini. Ujar Datu Sanggul. Kalau hendak membawa badan, jangan tertinggal dengannya. Karena itu dua kalimat syahadat. Kalau hendak membawa badan, jangan tertinggal dengan nyawa. Nah seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Nah, jangan bertinggalan. Bila hidup nih nah seperangkat boleh pun
selamat. Mudah-mudahan itu dulu yang bisa ulun sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Ampun maaf, reda serta halal, lawan pian berataan, wabil khusus tuan rumah, atas nama Bapak Aspandi serta istri dan sekeluarga, kita doakan dan doa kita bersama mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan lahir batin. Mudah-mudahan usaha kita, rezeki kita dimudahkan dan barokah. Mudah-mudahan di tahun baru Islam 1444 ini kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita semua dapatkan syafaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم. صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم. صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح، وصل على جسده والأجساد، وصل على قبره في القبور، وصل على تربته في الأطراف، وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل وانصر وبلغ ما قرأنا من القرآن العظيم وما علل من صباحنا وما صلى نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشر وكرامي. يا رسول الله أنت ولي في الدنيا والآخرة. أسبق علينا وعلى أهل القبور من رحمتك، وأنزل علينا وعلى القبور من بركتك وشفاعتك في الدنيا والآخرة، خصوصا إلى روحهم حج أرشد بن سعى، حج سفرة بن دلسان، محمد أرشد بن دوسة، Mislah binti Dobe, Ganti binti Susah, Masriya binti Dodeng, Muhammad Saleh bin Abdul Amir, Nurjannah binti Murasisani, Syahruddin bin Tayan, Haji Yahya bin Bedo, Manu bin Singkir. Allah maghfirlu umat Sayyidina Muhammad. Allahumma rahmat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmahum ya Allah rahmatan wa rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يوم القيامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Abang Bungas, panitia, tolong kalau kita ada hendak punya tawar yang di luar, bawakan keluar. Panitia masuk dulu ke dalam, ambil ini banyak kalau ada yang hendak sedekah bawanya. Nah ini, amat menamat. Ya, oke. Langsung buat di wadahnya tuh ya. Angkat keluar. Panitia kemana panitia nih? Masuk sini bawanya dulu. Oke. Bawanya ambil bawa keluar. Kalau ada yang anak di luar juga. Panitia mana? Beca buat di dalam wadahnya tuh. Buat wadah. Ini beda mangsa. Tahunnya habis sudah. Bajunya habis kan? Bajunya habis kan? Habis. Ada tiga lagi, ada tiga. Ya. Ya, bencana, duitnya kita mudah ya.